live ya, online bareng Alkitab Senin 25 Mei 2026, dan ini adalah ulangan yang kedua gitu ya. Nanti teman-teman kita akan bersama Kak Roma, Kak Mary dan juga Kak Nobel akan menggali dari Efesus 4 ayat 7 sampai 12. Ya, kita ada di Alkitab ya, satu seri pendalaman Alkitab untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal yang kita lihat dari sudut pandang yang baru, makanya kita sebut sebagai Alkitab pasal yang top gitu ya. Ya, mungkin kita mau kenalan ya, kita kenalan dari Nobel dulu, silakan bisa perkenalan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nobel. Saya berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat, dan sekarang lagi pelayanan di Gereja Reformasi Indonesia di bagian Departemen Pembinaan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, salam kenal ya Nobel. Silakan bisa ke Merlin. Aduh, suara aku feedback banget. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Merly, saya berdomisili dari Gereja Amin Nias, dan sekarang saya pelayanan di Sulawesi Selatan, Gereja IHS Pindrang. Oke, salam kenal. Oke, saya Roma, juga saya adalah salah satu staf di Sabda, dan sekarang saya pelayanan di Gereja Best Church di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mungkin Kak Yudo mau perkenalan? Iya, saya Yudo. Saya berasal dari Solo ya, di Solo. Dan saya berpelayanan di Sabda juga. Jadi Kak Roma ada di Kalimantan, sementara saya ada di Jawa Tengah. Ya. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk saja. Baik, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam hari ini Tuhan boleh ada dalam hidup kami, dan Tuhan boleh menyertai kami untuk kami boleh kembali belajar bersama-sama dalam Alkitab hari ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk 1 jam ke depan, kiranya Tuhan boleh bertata melalui setiap apa yang kami digali dari teks di Efesus ini, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh menangkap arti teks, dan kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami membuka untuk kegiatan hari ini, dan berkati untuk device makan jaringan semua yang kami pakai ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, teman-teman, kita sudah berdoa ya. Sebelum kita menggali, kita akan bersama-sama dulu melihat. Kalau hari ini kita akan melihat nanti tentang, kurang lebih tentang karunia gitu ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit latar belakang tentang karunia. Jadi karunia itu berbeda dengan yang namanya bakat, berbeda yang dengan namanya talenta. Mungkin bisa dikatakan agak beda tipis gitu ya. Tetapi kalau bakat itu mungkin satu skill yang dimiliki sejak lahir, ataupun DNA dari keluarganya mungkin. Terus kalau karunia itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, dan itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan tujuan adanya karunia rohani yang Allah berikan kepada gereja atau kepada kita semua orang-orang percaya itu bukan untuk kita menyombongkan diri gitu ya, tetapi gunanya untuk kita bisa melayani, membangun tubuh Kristus, dan juga memuliakan Tuhan. Sebenarnya secara latar belakang di PL, di PB nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana sejarahnya ada karunia itu dari kata karisma, itu adalah pemberian kasih karunia gitu ya. Tetapi mungkin karena kita ada di perjanjian baru, yang paling kentara itu dari suratnya Paulus gitu ya, di mana dia banyak membahas di Roma ataupun mungkin di 1 Korintus tentang karunia-karunia rohani itu, dan itu sangat banyak ya karunia rohani, bukan cuma satu, bukan cuma dua, dan banyak penafsir mengatakan ada yang 32, ada yang 44 gitu ya. Kita kalau mau dilihat mungkin mana yang paling lengkap gitu ya, tetapi paling tidak ada banyak sekali karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh banyak orang percaya, dan minimal setiap orang percaya itu pasti minimal punya satu karunia untuk bisa membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Dan di dalam karunia rohani ini bukan kita untuk menyombongkan diri, karena Paulus katakan meskipun mungkin kita banyak segudang karunia, kalau tanpa kasih
Jadi kasih itu menjadi satu standar gitu ya, di mana kasih itu juga adalah karakter Allah, itu adalah Allah sendiri gitu ya. Jadi harus memiliki kasih Allah terlebih dahulu, sehingga karunia itu implementasinya untuk kita bisa melayani gitu ya. Jadi apapun karunia, dan Alkitab sudah mengatakan tentang karunia, kiranya karunia yang ada ini yang diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja setiap orang percaya itu bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus dan juga untuk melayani Tuhan gitu. Mungkin kurang lebih itu, nanti teman-teman bisa cari lebih banyak tentang karunia itu ke kamus Alkitab di Sabda, ataupun mungkin di alat-alat digital dari Sabda gitu ya. Kita akan sedikit gali latar belakang dari Efesus pasal 4 sebelum kita akan baca bersama. Silakan Kak Yud. Oke, dari Efesus pasal 4 ini adalah pasal yang di dalamnya Paulus mengajarkan begitu banyak hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen gitu ya. Mereka adalah ciptaan yang baru, mereka adalah manusia yang baru gitu, dan dalam situ mereka juga memperoleh karunia-karunia yang Tuhan sediakan bagi mereka. Di pasal 1 sampai 3 Paulus mengajarkan tentang siapa itu orang Kristen, status mereka, bagaimana Kristus sudah menyelamatkan mereka, dan lain sebagainya. Di pasal ini kita akan melihat ada begitu banyak hal yang Paulus ajarkan gitu ya, supaya orang Kristen itu hidup bukan hanya hidup adem-adem aja gitu, tapi juga boleh berbuah dan juga boleh menjadi pelayan satu sama lain dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Nah, di sini juga Paulus juga mengajak kita untuk hidup sesuai dengan panggilan orang-orang percaya saat itu ya, di Efesus begitu ya, supaya mereka dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan juga menjaga kesatuan dalam roh. Nah, di sini juga kita melihat tentang tubuh Kristus, bahwa dalam gereja, dalam kesatuan itu ada orang-orang yang punya karunia-karunia tertentu, dan mereka juga memiliki karunia-karunia itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan tubuh Kristus. Dan itu dalam konteks ayat 12 yang akan kita gali nanti, kita akan melihat bahwa Kristus yang telah naik adalah Raja yang menang dan berotoritas untuk memberikan karunia kepada umatnya di Efesus dan juga nanti kepada kita. Nah, kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 12 tentang Kristus yang memberi karunia dari surga. Oke, saya baca dari Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Iya juga yang lebih tinggi daripada kami, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan yang baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman yang lain silakan. Teman-teman mungkin ketika dalam membaca sudah dapat beberapa hal gitu ya untuk ditanyakan atau mungkin tanggapan. Nanti juga ketika nanti kita akan bertanya kepada teman-teman, kita juga undang teman-teman juga buat ikut serta begitu ya. Jangan khawatir, jangan takut, kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, saya akan coba bertanya dulu saja kepada Kak Nobel gitu ya. Dari nomor 1 ya Kak, ya nggak apa-apa ya. Kita nanti akan bergabung lagi sama Kak Roma dan juga Kak Merly gitu. Oke, Kak Nobel dari nomor 1, ayat yang ke-7 berarti ini ya. Siapakah yang memberikan karunia dan kepada siapa karunia itu diberikan? Dari ayat 7, silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatannya, Kak Yudo. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama ini, siapa yang memberikan karunia dan kepada siapa karunia itu diberikan, berdasarkan dari ayat 7 yang kita baca tadi. Kita coba mengulang apa yang ditulis dalam ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah, kalau di dalam tafsiran baru 2, menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, jadi kalau misalnya ditanya siapa yang kemudian memberikan anugerah itu, ya tentu Kristus sendiri yang kemudian memberikan anugerah itu kepada kita. Dan
kepada siapa ya? Tentu pemberian anugerah itu kepada umatnya. Nah, kalau kita mau jauh lebih dalam lagi untuk meneliti ya, kalau di dalam tafsiran baru yang untuk pertama menggunakan kata karunia, kasih karunia, tapi kemudian kalau di tafsiran baru yang versi yang kedua menggunakan kata anugerah, tapi kemudian kalau kita mau merujuk lebih dalam lagi menggunakan bahasa asli atau bahasa Yunaninya seperti tadi yang sudah sempat disinggung di awal oleh Kak Roma, bahwa penggunaan kata di sini menggunakan kata karis yang kemudian adalah kasih karunia, ya, kasih karunia yang kemudian diberikan Allah Kristus kepada manusia, dan kemudian yang menariknya didasari bukan karena kebaikan manusia itu sendiri, bukan karena diukur berdasarkan tolak ukur manusia, tapi karena kerelaan Allah yang kemudian memberikan karunia itu kepada kita manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, benar banget ya. Jadi kata karunia ini adalah karis atau karisma gitu ya, pemberian atau kasih karunia begitu. Dan ini tadi aku setuju banget sama Kak Nobel. Ini diberikan bukan karena kebaikan manusia atau kesalehan atau kepintaran atau kemampuan gitu, tapi karena berdasarkan dikatakan di ayat 7 itu dengan menurut ukuran Kristus begitu. Jadi Kristus yang punya hikmat, Kristus yang akan memberikan kepada manusia menurut kerelaannya begitu. Dan ini bukan satu hal yang bisa dicari gitu ya. Bahkan kalau Paulus minta, ini justru harus diminta begitu ya pada Bapa. Oke, itu dari ayat yang ke-7. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Silakan Kak Roma. Ini si Merly sudah bisa unmute sama mute. Ya, coba Kak Merly, silakan di-unmute Kak. Iya Kak, bisa. Oke, berarti nanti sembari ini bisa di-mute ya. Oke, saya ke Merly ya. Apa yang dilakukan Kristus ketika ia naik ke tempat tinggi dan apa yang ia berikan kepada manusia kalau dilihat dari ayat 8? Silakan. Oke, jika kita lihat dalam ayat 8, apa yang dilakukan oleh Kristus sebelum ia naik ke tempat tinggi, di sini telah dijelaskan sering dalam ayatnya bahwa ketika Kristus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan di sini kita harus pahami apa itu tawanan. Tawanan di sini adalah menggambarkan musuh yang telah disalahkan dan ditawan oleh Kristus sendiri. Sedangkan pemberian-pemberian ini artinya karunia atau perlengkapan yang Kristus berikan kepada gereja sendiri untuk membangun tubuh Kristus. Iya, dan kalau dilihat dikatakan diberikan kepada pemberian-pemberian itu diberikan kepada manusia ya, kalau di ayat yang ke-8 ini ya. Jadi Yesus nggak kek gitu ya sendiri ketika dia menang gitu ya, tetapi dikatakan dia memberikan karunia itu kepada manusia gitu ya. Dia raja yang menang kala ia naik dan dia memberikan karunia itu supaya gereja tidak ditinggalkan sendiri gitu, atau jemaat Efesus tidak ditinggalkan sendiri saat itu gitu. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Kita agak cepat kali ini ya karena waktu kita setengah jam habis. Oke, kita ke ayat 9 ya, Kak Nobel ya. Sebelum naik, kemanakah Kristus terlebih dahulu turun? Silakan Kak. Ya, untuk ayat yang ke-9, saya coba baca lagi. Bukankah ia telah naik, berarti ia bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui lebih dalam bagian ini, akan ada banyak sekali para penafsir yang kemudian mencoba untuk menafsirkan di bagian ini. Ada yang kemudian mengatakan bahwa dia turun ke bumi bagian bawah, mengartikan kepada neraka itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada satu penggalian yang kemudian bisa kita gunakan, dan ya ini cukup memudahkan kita bahwa frase mengatakan bagaimana dia turun. Dia turun itu adalah mengartikan bagaimana ya, Yesus itu merujuk kepada inkarnasi dia itu. Dia sendiri yang kemudian menjadi manusia yang datang untuk kemudian menyelamatkan manusia di dunia ini. Kemudian dia menjadi sama dengan kita,
dan menjadi bagian daripada karya itu sendiri. Iya, benar banget. Dan ini menunjukkan ketaatan Kristus ya, ketika dia turun, dia bukan sekedar turun, dia bisa aja turun jadi raja, bisa aja. Tapi dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, tadi aku juga lihat kayak Kak Nobel ada beberapa penafsiran, tapi aku melihat penafsirannya mungkin buat aku cocok adalah ketika Tuhan Yesus turun, dia menjadi manusia dan dia berada di paling bawah sosial manusia begitu. Dan ketika dia di situ dia tentang dia memberikan harapan, dia memberikan pengajar-pengajar yang kemudian nantinya bisa dipakai jadi pegangan bagi umatnya dan mereka lah yang akan menerima kasih karunia Tuhan ini. Oke, silakan Kak Roma ayat 10. Ya, ke Merli lagi ya di ayat yang ke-10. Apa tujuan Kristus melakukan naik dan turun? Ayat 10 ini, silakan. Oke, yang dilakukan tujuan Kristus melakukan naik dan turun di ayatnya yang 10. Di situ tujuannya untuk memenuhi segala sesuatu. Dalam arti bahwa di sini itu Kristus menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah milik Kristus dan karyanya itu mencakup seluruh ciptaan yang ada. Jadi itu tujuannya itu memenuhi segala sesuatu atau menyatakan bagaimana kekuasaannya, bagaimana dia memiliki otoritas begitu. Iya, jadi nggak ada kuasa yang lebih besar dari dia. Dia bukan cuma sekedar guru, dia bukan cuma sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan yang berdaulat karena dikatakan jauh lebih tinggi daripada semua langit. Kalau kita mungkin lihat beberapa budaya saat itu, kalau mereka berpikir itu langit, oh itu udah paling tinggi, itu udah paling atas, dan di sana ada sosok yang berkuasa gitu. Tapi dikatakan Paulus nggak cuma sekedar oh itu selangit itu, enggak, tapi jauh melebihi itu semua gitu ya. Jadi tujuannya memang naik dan turun itu ya untuk memenuhi segala sesuatu yang terlihat tadi ya, kedaulatan dan juga otoritasnya itu. Oke, kita lanjut ke ayat yang 11. Iya, ayat 11 ini silakan Kak Nobel sebutkan 5 jenis jabatan yang diberikan Kristus kepada jemaat, Kak. Silakan. Ya, untuk 5 jabatan yang diberikan Kristus kepada jemaat itu yang pertama ada rasul, yang kedua ada nabi, yang ketiga ada pemberita Injil, keempat ada gembala, dan yang kelima ada pengajar. Iya, pas ya 5 ya, dan itu juga yang kita juga lihat dalam jemaat atau gereja saat ini. Ada juga yang mungkin dalam rohnya, jadi kayak roh kenabian, roh kerasulan, seperti itu ya. Dan kita melihat bahwa ini semua adalah tonggak dari gereja Kristus yang ada sekarang ini. Oke, ini cukup cukup singkat, jadi kita akan lanjut ke ayat yang ke-12 saja. Silakan Kak. Ya, ke Kak Merli lagi. Untuk tujuan apa pemberian-pemberian tersebut tadi ya, 5 itu tadi diberikan kepada orang-orang kudus kalau dilihat dari ayat 12. Oke, tujuan dari pemberian-pemberian tersebut adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus di sini yang dimaksud adalah seluruh jemaat yang ada di Efesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi bagian dari umat Allah sendiri. Dan di sini bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tujuannya itu untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus atau membawa jemaat semakin mengenal Kristus, semakin hidup taat kepada Kristus. Ya, jadi kelihatan sekali dari di sini tujuan ini ternyata pekerjaan pelayanan itu bukan cuma pemimpin saja gitu ya, tetapi semua orang yang tadi dari 5 itu yang punya karunia itu, dan itu harusnya ada dimiliki oleh umat gitu yang percaya kepada Kristus karena dikatakan bagi pembangunan tubuh Kristus gitu ya. Jadi bukan untuk melayani diri sendiri tetapi menjadi satu tugas yang berfungsi untuk melayani bersama dan juga membangun gerejanya, dalam hal ini gereja Efesus bersama itu. Oke, kita akan lihat di bagian berikutnya, di bagian analisa ya. Kita akan coba gali lebih dalam. Tadi sebenarnya sudah saya ke Nobel sekarang ya, di ayat yang ke-11-12 tadi sudah di-spill, tapi kita akan coba gali lebih dalam ya. Sekarang ke Nobel, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apa sajakah pemberian-pemberian yang dimaksud Paulus? Dalam Efesus ayat
4 ayat 7 sampai 12 ini. Silakan. Dan dijelaskan ya. Ya, baik. Untuk pemberian-pemberian yang diberikan kepada manusia tentu ya jabatan-jabatan tadi itu seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan juga pengajar. Yang pertama kalau kita mau melihat rasul sendiri ya mereka orang yang kemudian secara khusus berada seera dengan Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus, dan juga kemudian dikirim langsung oleh Yesus dengan wewenang untuk apa? Untuk kemudian mendirikan gereja mula-mula. Ya, rujukan dari Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, orang-orang kemudian memainkan ya peran. Mereka juga memainkan peran yang penting di dalam penyebaran Injil dan juga pendirian dari komunitas Kristen. Lalu nabi yang kemudian erat kaitannya dengan Perjanjian Lama, mereka yang kemudian berbicara atas nama Allah, mereka yang kemudian menyampaikan pesan, menyampaikan petunjuk kepada umat, ya, membantu. Ya, mereka juga orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah di dalam pelayanan. Yang selanjutnya pemberita Injil. Kalau pemberita Injil ini ya lebih dekat dengan kita sebutannya kalau zaman sekarang misionaris, mereka yang kemudian memiliki karunia khusus di dalam memberitakan Injil dan menjangkau orang-orang yang belum mendengar Injil. Dan memang tidak semua orang diberikan karunia untuk menginjili, dan ya orang-orang yang menginjili ini merupakan orang-orang yang punya jiwa yang melayani yang besar, yang kemudian berani untuk menembus hal-hal yang kemudian mungkin bagi kita yang melayani di gereja adalah hal yang tidak mungkin. Dalam tanda petik, bagaimana kemudian saya bisa mengatakan begitu? Karena kalau kita mau melihat para pemberita Injil ini, mereka kemudian menjangkau orang-orang yang jauh, yang kemudian tidak bisa kita jangkau ketika ada di gereja. Mereka kemudian berbaur dengan orang-orang yang ya belum sama sekali Pering. Ya, lanjut Nobel. Ya, bahkan kalau bukan hanya mereka yang belum mendengar ini, tapi pada orang-orang yang mungkin sama sekali belum terjamah oleh dunia luar, yang kemudian perlu banyak hal untuk kembali mengajarkan mereka, bahkan untuk mengajarkan arti kehidupan dari nol, pola kehidupan itu seperti apa, itu yang kemudian dilakukan oleh para penginjil yang kemudian diberikan karunia untuk itu. Dan itu ya orang-orang yang luar biasa yang kemudian dipercayakan untuk melayani. Lalu yang selanjutnya gembala, ya ini orang yang juga mengambil peran penting di dalam pembimbingan kepada jemaat-jemaat yang ada di gereja-gereja lokal, orang-orang yang kemudian menjaga pengajaran di gereja, orang-orang yang kemudian bersentuhan langsung dengan jemaat, memastikan agar iman jemaat bertumbuh, tidak hanya kemudian datang ke ibadah minggu, lalu kemudian keluar dari gereja ya sudah tidak ada relasi, tapi kemudian ya mereka juga berusaha untuk menjangkau, mempererat lagi untuk komunitas yang ada di dalam gereja. Lalu pengajar juga ya mereka orang-orang yang kemudian memiliki karunia dan memaparkan kebenaran-kebenaran kitab suci. Tentu dari semua ini adalah orang-orang yang, atau kita melihat jabatan-jabatan ini tidak jauh berbeda, tapi kemudian punya fungsi yang lebih mendalam satu sama lain di dalam jabatan-jabatan ini. Oke, terima kasih ya untuk penjabaran 5 jabatan yang sudah dijelaskan, dan sekali lagi kita bisa melihat bagaimana pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah ternyata itu bukan cuma sekedar berkat material saja gitu ya, tetapi ada yang lebih inti dari itu semuanya, itu kemampuan atau karunia untuk dipakai untuk melayani tubuh Kristus dan supaya gereja juga bisa bertumbuh dengan sehat gitu ya. Memang kalau kita lihat konteks pasal 4 ini, kita nanti akan melihat bagaimana ada indikasi gitu pengajaran-pengajaran yang sesat yang membuat gereja Efesus saat itu seakan-akan terombang-ambing gitu ya. Tetapi sekali diingatkan, di sana kan ada fungsi jabatan sebagai gembala-gembala yang membimbing kepada jalan yang benar, atau pengajar-pengajar yang menceritakan tentang firman Tuhan gitu ya. Jadi harusnya gereja benar-benar
eksis saat itu ya, ketika 5 jabatan ini dimiliki oleh Efesus gitu ya. Kita coba di Efesus dulu ya, nanti implementasinya ke gereja sekarang karena kita Ya. sedang menganalisa teksnya gitu. Oke, silakan Kak. Iya, ini kepada Kak Mary berarti aku ya. Kak Mary, apa saja tugas utama dari para pemimpin yang diberikan Allah kepada gerejanya, Kak? Kalau melihat dari penggalian yang tadi, silakan. Oke, apa tujuan utama para pemimpin yang diberikan Allah kepada gerejanya? Jadi di sini tujuan utamanya itu adalah memperlengkapi jemaat itu sendiri supaya mereka itu bisa melayani, dan pemimpin-pemimpin yang punya karunia itu juga boleh membina iman jemaat, mengajarkan firman Tuhan, dan membangun iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya pengenalan secara mereka dengarkan saja, tapi pemimpin gereja ini yang akan membawa atau menarik jemaatnya untuk sama-sama mengenal Tuhan itu lewat penggalian Alkitab, melalui khotbah yang disampaikan, pengajaran atau PA yang ada di dalam gereja begitu. Dan seperti yang tadinya, seluruh yang kelima, 5 jabatan atau karunia yang diberikan ini, seharusnya setiap gembala atau pendeta-pendeta di dalam gereja itu ya seharusnya dia mempunyai begitu, seperti itu, dia punya jiwa kerasulan, jiwa memiliki roh kenabian, yang menggembalakan dan mengajar juga, supaya seluruh jemaat itu mereka tidak menjadi pasif begitu, tetapi mereka aktif untuk mau melayani, dan mereka juga belajar untuk bagaimana menggali Alkitab, bagaimana seharusnya apa kehendak Tuhan, memberitakan Injil, bukan hanya tugas hamba Tuhan saja atau tugas penginjil, tetapi setiap kita umat Tuhan yang percaya kepadanya diberikan karunia untuk menginjili juga. Itu tugas kita ya, seperti itu. Itu tujuan utamanya, itu memperlengkapi seluruh umat Tuhan. Iya, kalau dari yang teks ini tadi, 5 jabatan pemimpin gereja gitu yang diberikan Tuhan kepada umatnya gitu tadi, itu persis banget seperti yang dikatakan oleh Kak Merli ya, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan bagi mereka. Dan ini kayak jadi sebenarnya jadi inti begitu ya dalam gereja mula-mula saat itu ya, karena mereka menghadapi banyak banget tantangan, mereka banyak banget menghadapi tekanan gitu ya. Tapi di sini dikatakan ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi bukan untuk fame gitu ya, bukan untuk supaya nama diri mereka dikenal, oh pengkhotbah ini gitu, oh memimpin jemaat yang gitu, tapi di situ mereka sama-sama membawa tubuh Kristus gitu ya. Mereka mengerjakan tugas-tugas mereka untuk menginjili, untuk mengajar, untuk membentuk, supaya tubuh Kristus di Efesus terutama saat itu mereka boleh bertumbuh dan orang boleh mengenal Kristus, bukan mengenal pengkhotbahnya, bukan mengenal nabinya, bukan mengenal rasulnya, pengajar dan sebagainya. Dan itu buat aku jadi kayak pengajaran yang cukup keras, karena ada banyak orang yang dalam agama Yahudi misalnya, itu mereka kan yang dikenal ada rabi ini, rabi itu gitu kan, pengajar ini, pengajar itu gitu. Dan itu jadi kayak memutar balik kebiasaan orang ketika tanda kutip beragama begitu ya dalam zaman itu gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian berikutnya, yaitu bagian belajar. Saya kembalikan kepada Kak Roma. Ya, saya baca dulu ya, ada tanggapan dari Agnes nih. Melihat pemberian-pemberian ini sebenarnya bisa dikatakan ya bahwa Tuhan ngasih gift ya sama gereja, jadi bisa dikatakan bahwa tujuannya memang agar gereja itu makin solid, makin dewasa, dan makin melayani. Iya, memang sejak awal Tuhan memberkati gereja, apalagi kalau di Efesus nanti teman-teman bisa gali kata satu tubuh, satu iman, satu itu diulang berkali-kali gitu ya. Jadi gereja dipanggil untuk ke sana gitu ya. Terus Mili juga menambahkan Paulus memakai kata katartismos
Artinya memperlengkapi. Ya, kata memperlengkapi ini kalau dikulik nanti dari bahasa Yunani tadi itu ya, teman-teman bisa lihat bahwa itu semacam kayak ada memperbaiki jalan nelayan gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin tidak baik, jadi perbaiki jadi baik lagi gitu. Jadi bisa dikatakan berarti di sini itu melatih dan mempersiapkan sampai siap dipakai ya. Terima kasih. Terus Agnes juga menanggapi, sebenarnya bisa dilihat juga memang pemimpin ini supaya seluruh jemaat bertumbuh bareng sampai mencapai kedewasaan penuh dan serupa dengan kepenuhan. Ya, bukan supaya gereja gede dan viral, tapi soal jemaat yang benar-benar mature dan solid. Oke, sudah sampai ke sana ya penglihatan si Agnes. Oke, kita lanjut yang ke bagian ketiga dulu ya. Saya ke Nobel lagi sekarang nih. Apa yang bisa kita simpulkan nih sekarang tentang peran setiap orang dalam gereja Kristus? Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Roma. Apa yang bisa kita simpulkan tentang peran setiap orang di dalam gereja Kristus? Saya coba mengambil contoh 5 peran tadi yang kemudian ya, kadang contoh misalnya saya mengambil 2 peran lah dari 5 peran itu, antara pengajar sama gembala. Pengajar umumnya identik misalnya seperti guru, seperti dosen, atau gembala kan di kacamata kita atau di pikiran kita atau di sebagian kita berpikir bahwa mereka yang kemudian punya waktu di gereja, dan pengajar misalnya mereka hanya punya waktu di waktu-waktu akademis, misalnya dosen yang kemudian mengajar ya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa oh iya, ketika Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, bukan untuk cukup mengandalkan satu karunia saja, misalnya udah cukuplah ada pengajar, berarti gembala nggak perlu kan? Tugas pengajar juga sama, memberitakan kebenaran kitab suci. Tidak hanya cukup sampai, tapi kemudian dengan hadirnya atau dengan diberinya karunia berbeda-beda ini, justru di dalamnya kita kemudian saling melengkapi, saling kemudian bertumbuh menjadi gereja yang lebih solid lagi, sama seperti yang dikatakan Agnes tadi, gereja yang kemudian ya tidak hanya saya coba mengutip salah satu khotbah yang disampaikan oleh almarhum Pendeta Bigman Sirait, tidak hanya bertumbuh menjadi gereja yang besar, tapi juga kemudian bisa bertumbuh menjadi gereja yang benar. Nah, dengan hadirnya karunia-karunia ini bisa lebih memperlengkapi lagi jemaat ataupun orang-orang awam yang kemudian belum pernah mendengarkan tentang kabar baik itu, dan kemudian ya dijangkau oleh pemberita Injil, lalu kemudian ya ketika telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk ke gereja diperlengkapi lagi oleh para gembala yang kemudian semakin memperkuat imannya, semakin kemudian iman orang kemudian dibentuk dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana peran yang berbeda itu dapat kemudian disatukan di dalam Kristus, di dalam pengajarannya yang benar. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, kamu sudah melengkapi semua ya. Jadi sebenarnya peran setiap orang di dalam gereja itu punya peran masing-masing gitu ya. Kalau Paulus pakai kata rupa-rupa karunia tapi satu tubuh di dalam tubuh Kristus gitu ya. Jadi setiap orang itu punya fungsi yang dipanggil untuk berkontribusi bagi pertumbuhan gereja, supaya tadi sesuai dengan yang teman-teman katakan menjadi gereja yang mature dan solid gitu ya. Ini satu ciri gereja yang sehat, gereja yang tubuh Kristusnya itu bekerja bersama-sama sesuai dengan bagian-bagian yang diberikan oleh Kristus, pemberian-pemberian atau karunia-karunia yang diberikan oleh Kristus, sehingga tidak ada anggota yang tidak dibutuhkan atau tidak berguna, karena tadi sudah dijelaskan oleh Nobel ya, setiap pemberian itu tugasnya punya tugas masing-masing untuk saling membangun, saling melengkapi, dan juga saling melayani untuk kemuliaan Tuhan. Oke, ya mungkin itu dari bagian pertama ini. Kita akan coba kesimpulan bagian yang kedua. Silakan Kak Yud. Iya, kepada Kak Merly, saya akan bertanya, setelah Yesus naik ke surga, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan tentang otoritasnya atas gereja saat ini, Kak? Silakan. Oke, dari sini kita belajar bahwa ketika Yesus sudah naik ke surga, kita melihat bahwa Yesus tetap punya otoritas, dia tetap berkuasa penuh di dalam gereja, atas gereja tersebut. Walaupun mungkin secara
fisik ya, dia tidak hadir di dunia ini, tetapi kita bisa melihat Kristus ini memperlengkapi para pemimpin-pemimpin, memberikan karunia-karunia kepada para hamba-hamba Tuhan untuk melayani di gereja dan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tetap hadir di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin gereja, dan disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu tetap berkuasa walaupun secara kasat mata dia tidak ada, tapi melalui situasi, melalui keadaan saat ini dia tetap berkuasa begitu. Dia yang tetap pegang kendali, walaupun hamba Tuhan atau ada gembala di situ, tetapi gembala bukan gereja itu bukan miliknya gembala ya. Gereja bukan milik pendeta, bukan milik hamba Tuhan yang ada di situ, tetapi itu adalah tugas, hanya sebagai titipan bagi kita bahwa kita harus menjaga domba-dombanya Tuhan, dan tetap Tuhan yang berotoritas dalamnya, tetap Tuhan yang berkuasa, dan tetap Tuhan yang memperlengkapi seluruh umat Tuhan di dalamnya melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja. Ya, aku setuju sekali. Karena tadi bilang ya, Tuhan sudah naik ke surga gitu. Sementara gerejanya tanda kutip ditinggal sama dia gitu kan. Tadi aku setuju sama Kak Merly bilang, Tuhan tetap memerintah, Tuhan tetap berotoritas, dan lewat Roh Kudusnya, dia memperlengkapi tadi ya, kelima jabatan tadi. Rasul, Nabi, pengajar, gembala, begitu ya. Dan mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan kasih karunia itu bukan dari diri sendiri. Kayak tadi kita udah bahas di depan ya. Mereka mendapatkan kekuatan, kepintaran, hikmat itu bukan dari sendiri, tapi dari Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus juga pasti seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan mereka tentang apa saja yang sudah Tuhan Yesus katakan gitu ya, sudah Tuhan Yesus ajarkan gitu, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik gitu. Dan tadi tentang otoritas Tuhan saat ini di gerejanya adalah ketika kita beribadah, ketika kita melayani, kita bukan melayani manusia gitu, tapi kita melayani Tuhan. Dan tadi aku setuju sama Kak Merly, gereja itu bukan milik perorangan gitu, bukan milik manusia, tapi itu adalah milik Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang berotoritas atas gerejanya, sebab dia adalah kepala gereja. Oke, kita akan masuk ke bagian 2 diskusi. Kita akan berdiskusi ya di sini ya. Silakan Kak Roma. Ini Agnes menanggapi dulu, dikatakan keren sih jadi anak Tuhan atau orang dalam gereja, di mana bisa dikatakan nggak ada yang nggak berbakat di gereja. Nah keren, kita kan lihat ya, nggak ada yang nggak berbakat, tapi dalam realita ya, saya ke Nobel, dikatakan bahwa setiap orang menerima karunia dari Kristus. Nah, mengapa pada realitanya banyak jemaat hanya menjadi penonton dalam gereja? Silakan. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban. Untuk pertanyaannya, ya. Kalau kita mau melihat memang ada banyak tidak mendiskriminasi beberapa gereja tertentu, tapi kemudian umumnya hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah gereja-gereja tua, di mana ya, para pemimpin-pemimpin, para majelis-majelis kurang kemudian mempercayakan, misalnya saya ambil konteks anak muda misalnya, karena kemarin juga sempat ikut kelas ILC Sabda, bahas tentang anak muda yang kemudian jarang sekali muncul di gereja. Dan ya ini juga terjadi di realita yang dimana memang kenapa kemudian masih banyak orang yang menjadi penonton, bisa dikatakan gereja yang kemudian kurang memperhatikan jemaat tersebut, atau kemudian gereja kurang percaya dengan misalnya contoh kalau anak muda, ya banyak kan gereja-gereja yang belum percaya penuh kepada anak muda karena katakanlah masih baru, katakanlah kemudian belum berpengalaman, sehingga kemudian membuat kenapa ya udah lama beribadah di gereja tapi kemudian masih belum kemudian diberikan kesempatan untuk melayani. Dan memang ketika kita mau berbicara komunitas gereja kemudian perlu ya kerja keras bersama-sama di dalamnya untuk ya, lebih aktif lagi untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar gereja itu sendiri, orang-orang yang kemudian datang beribadah, tidak hanya kemudian para majelis, para pelayan kemudian datang beribadah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu pas selesai dari gereja ya udah selesai juga relasi Anda, tapi kemudian ya gereja harus juga menjangkau orang-orang yang mungkin
jarang terperhatikan, atau mereka yang kemudian tidak berani untuk datang ke gereja karena misalnya takut dihakimi karena gaya hidup, takut kemudian dijauhi karena misalnya udah lama kemudian nggak datang ibadah, lalu kemudian pas sekali datang, bisa saja kan orang di gereja bukan karena bukan malah saling menguatkan, tapi kemudian jadi ajang untuk pamer rohani, di mana ada banyak sekali fenomena sekarang yang bisa kita temukan hal-hal seperti itu, di mana ya orang yang telah lama yang tidak datang ke gereja, lalu sekali datang malah justru dihakimi dan lain sebagainya. Dan saya rasa kemudian gereja tidak hanya cukup sampai di persekutuan minggu saya, tapi kemudian bisa door to door ke rumah-rumah untuk ya menanyai kabar dan kemudian membangun relasi lebih dekat lagi. Terima kasih, Kak. Iya, jadi Tuhan tuh kasih firman ini bukan karena alasan-alasan tertentu gitu ya, tapi Tuhan kasih firman ini berarti memang Tuhan mau gerejanya itu gereja yang seperti ini gitu ya, gereja yang dewasa gitu ya. Kayaknya Tuhan kita akan sangat gemes dari surga sana ketika melihat gereja kebanyakan hanya jadi penonton. Saya nggak bicara gedung ya, karena gereja ini kan tubuh Kristus. Kalau kita lihat di Efesus gitu ya, bukan cuma sekedar organisasi atau gedung gitu ya, tetapi pada akhirnya sekarang banyak jemaat Tuhan atau gereja Tuhan itu menjadi penonton. Karena itu tadi mungkin gereja yang tidak mengajarkan, gereja yang mungkin hanya jadi tadi ajang pamer rohani, jadi orang merasa, aduh aku nggak perlu terlibat apa-apa, sudah ada semua gitu, atau merasa pendeta saja cukup, enggak. Tapi saya setuju tadi kalau Agnes bilang, nggak ada yang nggak bisa, dan minimal setiap orang pasti diperlengkapi dengan karunia gitu ya. Mungkin di Efesus ini mungkin kita lihat kebanyakan memang untuk pemimpin ya, tapi sebenarnya karena ini diberikan juga kepada jemaat dan seharusnya jemaat juga memiliki itu gitu ya, untuk diperlengkapi. Entah itu tadi kenabian, itu kenabian kan memperkatakan firman, menegur atau menasihati, itu kan karunia kenabian atau secara fungsional gitu ya. Kalau nabi sih udah nggak ada ya. Tetapi itu semua harusnya dimiliki oleh gereja yang dewasa sehingga pembangunan tubuh Kristus itu lebih cepat lagi, lebih gacor lagi gitu ya, karena Tuhan udah kasih karunia-Nya dari surga ketika dia naik, dan harusnya tidak ada lagi gereja yang hanya jadi penonton tetapi semua terlibat gitu. Ya, kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan untuk bagian ini ya. Dan Agnes mengatakan, ini kali ini banyak sekali komennya Agnes ya, saya baca dulu. Oke, Kak Yudo mungkin membacakan, saya belum ketemu nih. Iya, Kak Agnes bilang, menurut saya juga mungkin bisa dilihat dari POV yang lain. Mungkin dari kita jemaat yang enggan untuk ambil bagian, tapi juga bisa aja pemimpinnya. Nah, harus dilihat dari dua sisi menurut saya. Nah, aku setuju juga gitu, karena di satu kasus, pemimpinnya aktif, jemaatnya yang karena melihat, udah ada yang mimpin, kita nggak usah ikutan gitu. Tapi di sisi lain, jemaatnya aktif, tapi pemimpinnya yang meletre, kalau bisa bahasa Jawa ya, meletre itu apa sih? Lemes gitu ya, atau nggak bergairah gitu kan. Dan sehingga jemaat itu akhirnya mereka aktif sendiri gitu, sementara si pemimpinnya tidak ikut ambil bagian gitu. Nah ini ada tanggapan juga dari Dewi, Tuhan manggil setiap orang untuk terlibat. Gereja akan bertumbuh sehat jika jemaat sadar bahwa mereka bukan hanya datang untuk dilayani, tetapi juga dipanggil untuk melayani. Nah, ini juga tadi yang disampaikan ya. Bukan nonton doang gitu, kita mah nonton enak gitu. Orang nonton, kita nonton bola misalnya ya, kita kritik orang, kita ngasih label orang gitu, karena kita penonton. Tapi ketika masuk dalam pelayanan, terlibat dalam persekutuan dan mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan di gereja gitu, sesuai dengan karunia yang Tuhan beri, aku rasa ini nggak akan ada gitu ya. Ini sangat-sangat ideal gitu. Tuhan ingin banget supaya ini terjadi di antara kita. Gitu ya. Ya, kita lanjut, Kak. Ya, baik. Saya kan Kak Merli, jika tugas pemimpin adalah memperlengkapi jemaat, mana yang seharusnya terjadi? Memiliki pemimpin yang superstar atau memiliki jemaat yang super aktif? Silakan Kak Merli. Halo? Merli? Sudah hilang Merli.
Oke. Silakan Kak Merly. Halo Kak. Ini pertanyaannya, jika tugas pemimpin adalah memperlengkapi jemaat, jika tugas pemimpin adalah memperlengkapi jemaat, mana yang seharusnya terjadi? Memiliki pemimpin yang superstar atau memiliki jemaat yang super aktif? Silakan Kak Merly. Ini Merly belum ngomong sebenarnya. Apakah suara saya kedengaran? Iya, Sempat nge-lag. Oke, dari pertanyaan ini, memiliki pemimpin yang superstar, memiliki jemaat yang super aktif. Ya, yang seharusnya ya yang ada yaitu kita harusnya lebih ke memiliki jemaat yang super aktif. Tapi kalau kita lihat secara nyata di gereja-gereja saat ini, ya banyak gereja-gereja kita lihat ya hanya punya pemimpin yang superstar, yang super wow, tapi jemaatnya ya tidak aktif begitu, seperti hanya sebagai penonton saja. Tetapi berdasarkan Efesus 4 pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini, di sini tuh diajarkan bagi kita bahwa Tuhan memberikan pemimpin gereja itu bukan untuk mengerjakan semua pelayanan itu dengan sendiri, tapi untuk memperlengkapi jemaat juga, jemaat biasa, supaya semuanya itu ikut melayani. Contohnya diberikan pelayanan singer, usher, WL, multimedia, dan pemain musik dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu semua aktif begitu untuk melayani, dikasih kesempatan. Jangan hanya pemimpinnya yang ambil semua tugas yang ada dalam gereja, dia sendiri yang mengerjakannya begitu, tidak bisa. Karena gereja yang sehat itu tidak bergantung pada satu orang yang hebat di dalam gereja. Tetapi ketika banyak jemaat, seluruh jemaatnya aktif sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, maka di situ kita melihat bahwa ada pertumbuhan, adalah gereja yang sehat. Pemimpin tetap penting, ya pastinya penting di mana pemimpin itu diberikan tugas juga untuk mengontrol, tetapi keberhasilan terlihat dari saat seluruh jemaat mau bertumbuh, mau melayani, dan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Oke. Aku setuju banget ya. Jadi memang jemaat yang super aktif, ya itu kerinduan setiap gereja, saya pikir ya. Saya di gereja saya itu di bidang pembinaan. Jadi kami membuat banyak kayak rencana gitu ya untuk memperlengkapi jemaat di bagian ini, bagian itu gitu ya. Atau mereka mau jadi usher, mau jadi pembawa renungan dan sebagainya gitu. Dan sayangnya tidak banyak orang juga yang mau ikut gitu. Mungkin mereka aja yang udah berpelayanan di bidang kayak misalnya guru sekolah minggu, mereka yang dibilang di bidang membawakan renungan udah terbiasa gitu. Tapi untuk jemaat awam kebanyakan tidak gitu. Dan itu juga saya pikir hampir semua gereja seperti itu gitu ya. Mereka punya impian untuk semua jemaat tuh punya skill untuk melayani Tuhan dalam karunia mereka masing-masing, dalam waktu mereka masing-masing gitu, tapi juga harus juga melihat kebutuhan yang ada dalam gereja sendiri. Kalau aku tadi melihat dari Kak Merly bilang itu dari POV pemimpin gitu ya, dari POV jemaat gitu ya, pemimpin yang superstar biasanya dia mau melakukan segala sesuatu sendirian. Ketika dia burn out, tidak ada yang bisa menggantikan dia sehingga pelayanan terhambat gitu ya. Kalau aku pikir ketika Tuhan bilang untuk para pemimpin jemaat ini harus memperlengkapi jemaat, saya pikir itu adalah supaya bukan hanya pekabaran Injil terjadi, tapi juga ketika jemaat atau gereja tersebut sedang dalam krisis gitu ya, ada banyak orang-orang yang bisa menggantikan gitu, atau setidaknya mengambil bagian terlebih dahulu sebelum diambil alih oleh sang pemimpin. Saya pikir seperti itu sih. Oke, Thank you. Lanjut ke aplikasi ya, Kak Roma ya, silakan. Saya ke Nobel dulu ya. Nanti setelah Nobel bisa lanjut ke Merly.
Jika kamu adalah orang percaya yang telah diberikan kasih karunia oleh Kristus, tahukah karunia apa saja yang Kristus berikan kepadamu? Sharekan bagaimana kamu menggunakan karuniamu untuk membangun jemaat Tuhan. Silakan, Robert. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba memulai dengan sebuah statement di sini. Kalau tadi Agnes bilang kalau jadi anak Tuhan itu keren, tapi kalau saya membuat statement memang agak kontroversial, di mana menjadi anak Tuhan itu mengerjakan sebuah pekerjaan yang gila dalam tanda petik. Kita tidak hanya cukup untuk sampai di pelayanan di gereja, tidak hanya kemudian mengambil bagian di situ, tapi kemudian di luar pun ketika orang melihat image kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang kemudian sering terlibat dalam pelayanan, tentu ibarat kata ya, kayak melihat ikan di akuarium. Jadi kemudian bisa dilihat dari segala sisi. Nah, dari sini saya bisa belajar bagaimana kemudian ketika saya diberikan karunia kepada Tuhan. Contoh misalnya kalau sekarang sharing sedikit bagaimana di gereja saya melayani satu kakek-kakek dan umur udah kurang lebih 50 apa 60-an. Nah, kalau mau dibilang dia ada keluarga, ada keluarganya banyak. Nah, kalau mau dibilang keluarganya kurang mampu, keluarganya juga mampu. Tapi kemudian yang namanya orang yang punya apa namanya, kalau orang tua kan punya pemikiran mereka sendiri yang kemudian nggak mau dilibatkan di tengah-tengah keluarga lah dan lain sebagainya. Jadi dia memutuskan untuk tinggal satu pondok. Dan saya yang kemudian bukan keluarganya, saya yang kemudian bukan orang dekatnya, dalam tanda petik dipaksa untuk kemudian melayani, untuk kemudian datang, hadir, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Ya. Memang kurang lebih sama dengan apa yang Kak Yudo lakukan. Kalau saya di bidang pembinaan juga, mencoba untuk membuat perencanaan tentang pelayanan, planning dan lain sebagainya, melibatkan anak-anak muda, melibatkan jemaat, dan memang tidak banyak juga yang mau menerima dan lain sebagainya. Kalau kemudian dibilang diberikan karunia, ya, sejauh ini pelayanan bersama dengan Tuhan itu sebuah hal yang tidak bisa saya pikirkan dan kemudian tidak bisa saya bayangkan bagaimana kemudian saya yang hari ini melayani orang tua itu yang kemudian harus balik dengan jarak ya kurang lebih 15 kilo dari tempat saya tinggal ya, dan itu saya sampai di titik ini saya percaya, oh iya, ada titik di mana kemudian saya mengeluh, tapi baik lagi karena saya percaya. Ya, jadi tadi kalau saya bisa ringkas ya, karunianya Nobel ini melayani gitu ya, dan melayani ternyata bukan hal yang selalu, ya keren, satu sisi keren gitu, tetapi memang saya lihat pelayanannya agak ekstrim gitu ya, tapi percaya Tuhan tetap memampukan gitu. Nah, kita mau mendengar bagaimana dengan karunia Merly, silakan. Oke. Kalau dari saya, karunia yang diberikan Tuhan untuk saya saat ini itu saya khotbah. Jadi melayani di gereja khotbah, terus saya dipercayakan juga untuk pegang sekolah minggu, dan ya di situ kalau ngajar di sekolah minggu itu ya kayak gampang-gampang susah begitu. Jadi kayak ketemu sama anak-anak yang banyak, ya begitulah. Jadi di situ saya juga diajar untuk sabar ya. Jadi harus punya skill yang bisa merangkul, mengajak itu anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar begitu, untuk aktivitas begitu. Dan saya juga di sini tuh jadi bagian sebagai pendoa. Jadi saya gunakan karunia-karunia itu untuk saya melayani Tuhan. Dan di sini juga saya lebih ke saya juga sehari-harinya kayak kunjungan di rumah jemaat. Jadi itu juga suatu bentuk kita memperhatikan jemaat. Itu sih Kak dari saya. Amin. Ya, jadi banyak karunia yang Tuhan kasih ya supaya Merly bisa melayani dengan lebih baik lagi, dengan lebih maksimal lagi di tempat Merly pelayanan. Kalau Kak Yudo mau sharing?
Iya, mungkin kalau saya sebenarnya masih di umur yang segini itu masih kayak tarik ulur begitu ya. Ini karuniaku apa sih Tuhan gitu. Mungkin kalau boleh menerka gitu ya. Mungkin karuniaku adalah mengajar gitu ya, atau mentutor gitu, atau mungkin juga ketika saya di Sabda juga perpayanan dalam bidang literatur dan juga multimedia, ada beberapa hal yang Tuhan juga kayaknya kasih saya gitu, kayak kreativitas, kemudian visual kayak seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya sedang pakai sekarang ini gitu ya, dalam pelayanan di Sabda maupun di gereja. Itu Kak Roma. Kalau Kak Roma sendiri? Iya, mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman ya, karena kita memang full time di gereja, juga pelayanan di Sabda, ya, lebih berkontribusi banyak sih untuk melayani secara umum, tapi juga mungkin ya pelayanan yang ada ya, entah itu mengajar, entah itu juga bermusik, entah itu juga bernyanyi gitu, dan itu bisa dipakai untuk mengembangkan, bukan untuk diri sendiri gitu ya, tetapi secara rendah hati dipakai untuk membawa jemaat Tuhan gitu ya, membawa gerejanya Tuhan itu semakin dekat lagi kepada Tuhan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kita nanti mendengar kesimpulan, mungkin Nobel mau kasih satu kalimat saja ya, satu kalimat, bukan kesimpulan, tapi satu kalimat inti atau quote atau closing statement dari Nobel, terus nanti Merly, silakan. Kalau dari saya, perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk kemudian kita tidak melayani Tuhan, tapi kemudian disitulah kita semakin dibangun, semakin dekat lagi dengan Tuhan dari perbedaan itu. Baik, dari Merly? Kalau dari saya belajar di sini untuk melayani Tuhan, menggunakan setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, bukan supaya kita terkenal atau dikenal, tetapi supaya Tuhan yang dikenal sendiri. Baik, terima kasih Merly dan terima kasih Merly dan Nobel. Iya, kiranya melalui setiap pemberian atau karunia yang sudah Tuhan kasih, bukan untuk kita jadi pamer gitu ya, pamer kita terlihat sangat rohani gitu ya, tetapi sekali lagi bukan untuk kita, tapi untuk Kristus yang dimuliakan gitu. Oke, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan sebelum saya tutup. Silakan Kak Yudo. Oke. Dari penggalian Efesus 4 ayat 7-12 ini kita belajar tentang Kristus yang berotoritas atas gerejanya. Dia sudah mati, bangkit, naik, dan sekarang jadi kepala gereja gitu ya, memimpin gereja dan juga memberikan karunia-karunia kepada jemaat gitu ya, supaya saling memperlengkapi dan juga yang membangun tubuh Kristus begitu ya. Karena teman-teman sebagai umat Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, jangan cuma jadi penonton aja dalam gereja atau dalam pelayanan gitu. Silakan bergabung, ikut melayani, diperlengkapi, dan juga saling memberkati gitu ya dalam gereja. Karena kita adalah bagian dalam tubuh Kristus. Itu aja dari aku. Thank you Kak Roma. Thank you Kak Yudo dan Kak Nobel dan Kak Merly, seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Maaf banget di malam ini agak banyak gangguan ya. Ini di luar dari kendali kita, tetapi puji Tuhan kita bisa selesai juga sampai akhir, dan harapannya teman-teman juga bisa belajar banyak ya, bisa berfungsi banyak dalam gerejanya Tuhan. Oke, kita akan tutup. Nobel bisa tutup dalam doa? Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang senantiasa terus menyertai kehidupan kami, perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam pelayanan kami. Kami selalu yakin percaya setiap karunia yang Kau berikan kepada kami, masing-masing kami, untuk tujuan melayani Engkau Tuhan, dan biar kiranya dalam setiap karunia yang Kau berikan, Tuhan juga meluruskan setiap motivasi kami, biar kiranya tidak ada keinginan kami untuk membukakan diri, tapi biarlah kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati setiap kami semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, biarnya juga Tuhan menolong untuk Kak Yudo dan juga Kak Roma, menolong untuk setiap tim Sabda yang sudah boleh memperlengkapi pelayanan di malam hari ini. Engkau juga menolong pelayan dari Saudari Merly, biar kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan biar kiranya setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani, dan mereka juga boleh mengambil setiap pembelajaran yang baru dalam hidup mereka, dan biar kiranya juga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 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 Baik, Terima teman-teman, kasih. terima kasih banyak ya. Tuhan Baik. berkati. Salam AYPA. Bye-bye. Minggu depan kita akan libur karena memang 1 Juni itu kalender merah. Jadi kita akan ketemu lagi tanggal 8 Juni. Nanti dengan tema yang baru dan juga ayat-ayat yang baru yang pastinya juga Alkitab sekali. Dan kita akan hadir tanggal 8 Juni. Silakan teman-teman bisa bergabung. Kalau ingin menjadi guest seperti Nobel dan Merlin, nanti bisa kontak AYOPA atau DM AYOPA, nanti kita akan follow up gitu ya.